Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali pemirsa. Kali ini saya Eka El Hamid kembali hadir untuk menemani Anda tentunya dalam program Bisnis Anda. Dan pada program Bisnis Anda ini kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif tentunya nih pemirsa. Apalagi banyak sekali juga ya para pejuang-pejuang UKM dan juga pebisnis yang luar biasa sekali. Seperti narasumber kita yang satu ini, yaitu Ibu Nur Komaria atau panggilannya Ibu Nuy ya pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak. Masya Allah, gimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanan menuju ke sini tadi gimana Ibu? Alhamdulillah lancar jaya. Alhamdulillah. Mingguan. Iya betul. Ibu nih bisa aja ya, masih berjiwa-jiwa muda sekali ya Ibu. Apalagi dengan bisnis Ibu yang satu ini, saya, ini kan ada yang dibuka ya pemirsa. Jadi harumnya tuh kemana-mana gitu, bikin jadi lapar. Betul ya. Jamnya jam rawan. Iya betul sekali Ibu. Tapi kalau boleh tahu Ibu, kenapa Ibu termotivasi untuk memilih goreng garam ini sebagai usaha Ibu? Pertama kan kalau ini kan identik banget sama Bekasi ya, gorgar kebanyakan betul. Gitu. Nah kalau zaman dulu biasanya ini tuh yang makan ini biasanya itu ekonomi menengah ke bawah. Biasanya. Cuma kalau untuk sekarang saya pikir kenapa nggak dicoba jadi usaha gitu. Jadi kita kemas lebih menarik sehingga ada nilai jual seperti itu Kak. Wah betul gitu. Sekali ya. Saya juga jadi teringat nih ya ketika saya mondok 4 tahun yang lalu, entah mondok di Kudus ataupun mondok di Purwakarta, saya selalu dibawain ini Bu. Ini goreng garam ini buat teman makan, soalnya enak banget. Jadi cuma nasi anget doang ya. Nasi anget pakai ini aja udah enak banget gitu. Tapi Bu, bedanya goreng garam sama bom goreng itu apa sih Bu? Bedanya kan sebenarnya sama-sama bawang. Cuma bedanya itu kalau gorgar itu ada rasanya Kak. Oh gitu. Iya bener sih. Rasanya ada rasa pedasnya dan rasa ada wangi dari terasinya gitu. Itu yang bahkan yang nggak doyan terasi pun jadi doyan. Biasa gitu. Dan yang nggak doyan bawang jadi doyan. Aneh kan? Aneh gitu. Karena mungkin dari wanginya yang gitu. Enak banget ya Ibu ya. Wah, ini luar biasa banget ya, dari hal-hal makanan kecil jadi usaha ini keren banget ya. Tapi Bu, ini kan namanya tuh rumah produksinya Warung Al Batawi ya. Kenapa sih Bu bisa dinamakan Warung Al Batawi? Kalau Warung Al Batawi ke-1 kan memang saya punya warung di rumah gitu. Saya selain gorgar, saya juga di rumah kayak buka catering gitu. Terus kayak bakso juga, kedai bakso gitu. Jadi ada warung lah ya di rumah. Dan Al Batawi saya pikir karena Bekasi, Betawi lah, gorgar identik sama Betawi. Saya pikir yang di sini Bekasi kan. Akhirnya saya coba ya udah Warung Al Batawi kayak gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti ini masih satu itu ya, ibaratnya kayak satu sama Warung Al Batawi ya. Nah, Warung Al Batawi itu ada sejak kapan Ibu? Tahun 2017 kita mulai ada. Udah lama banget ya, berarti udah sekitar 5 tahun lebih ya Bu? Ada kurang lebih sekitar. Wah, 5 tahun lah ya. Warung Al Batawi ini berarti Ibu itu ikut ke tadi kakak ya? Kalau Warung Al Batawi tadi. Warung Batawi punya aku sendiri. Ibu sendiri. Punya aku sendiri di rumah gitu ada. Jadi produksi dari Warung Al Batawi ini selain goreng garam ada lagi nggak Bu? Banyak sebenarnya, cuman karena yang kita daftarin di UMKM-nya itu satu, karena ini kan kering. Jadi bisa kemana aja gitu. Di rumah pun ada bakso kita frozenin juga ada gitu. Kenapa nggak didaftarin sekalian? Iya belum, kalau bakso kan ribet BPOM. Oh iya benar. Iya kalau ini kan kering juga, kita pikir bisa buat kemana aja dan tahan lama juga gitu. Wah, ini unik banget ya Bu. Cocok banget sih sebenarnya. Tadi kan salah satu produk dari Warung Al Batawi ada bakso tambah goreng garam. Cocok banget. Apalagi yang pedes-pedes ditambah baksonya tuh pedes gitu. Ini berarti selain ada goreng garam ada bakso juga ya? Ada bakso, buka catering juga akikah gitu, nasi bok tumpeng atau apa aja lah.
Wah, berarti lebih ke makanan-makanan berat gitu ya Bu ya. Wah, ini padahal lumayan Bu kalau didaftarkan di UMKM juga itu, apalagi baksonya. Kan sekarang lagi zaman-zaman juga Bu mengirim makanan frozen. Iya, niatnya sih nanti pengen gitu juga gitu, mengikuti si Gorgar ini. Tapi alhamdulillah ya Bu, goreng garam udah tersebar luas. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi dari varian rasanya ada rasa apa aja nih Bu dari goreng garam sendiri? Dan pedas. Oh, original dan pedas. Itu ada dari bahan-bahannya sendiri apa aja sih Bu, bahan-bahan dasar dari goreng garam? Bahannya itu ya bawang merah kan, bawang merah, cabai, terasi sama garam aja, udah. Oh, simple ya. Tapi kalau beda tangan tetap aja rasanya beda ya Bu. Iya, kita nggak ada resep rahasia nggak ada. Sebenarnya semua orang bisa bikin, tapi kembali ke tangan yang mengolah. Beda tangan biasanya beda rasa kan gitu. Betul walaupun sekali. Resepnya simple bahannya kan gitu. Iya, tapi gitu. di antara dua varian tadi yang paling favorit yang mana Bu? Biasanya best seller itu pedas. Orang iya, kan pasti pedas sih. ya, biasa kayak gitu. Pedas. Jadi simple ya, pakai bawang goreng udah ditambahin apa yang pedas aja, nggak usah ditambahin gitu. sambal lagi Iya, ya. betul. Yang simple diaduk-aduk tuh pakai nasi panas, aduh rasanya kayak makan nasi uduk. Kan biasanya bawang goreng identik sama nasi uduk. Iya ya, Bu? benar. Ini wanginya juga masih kemana-mana gitu ya. Tapi Bu, kan nama warung Ibu tadi kan warung Al-Batawi ya, nama UKM Ibu warung Al-Batawi. Apakah goreng garam ini salah satu makanan khas dari Betawi Bu? Iya, kalau menurut saya ya, Oh, karena dari kecil kan biasanya ini kita tahunya ini makanan saya kecil dulu. Oh, gitu. jadi lauk gitu ya Bu, pendamping gitu. lauk Ini ya. yang saya bilang biasanya ini menu orang yang zaman dulu tuh benar saya masih kecil yang susah, zaman susah, orang tua nggak ada uang kan cuma makan sama cabai bawang doang gitu kan, disebutnya gorgara. Nah makanya saya sekarang saya modifikasi lagi ibaratnya lah gitu ya. Saya ini lagi saya kemas ulang, lebih menarik lagi sehingga ada nilai jual seperti itu. Wah, berarti Ibu asli Betawi dong ya? Asli Betawi. Wah, Betawi kental ya Bu ya? Betawi. Ini kalau boleh tahu rumah produksinya alamatnya di mana Ibu? Di Rawakalong, Tambun Utara, Desa Karangsatria. Rawakalong lumayan jauh ya, tapi nggak apa-apa demi kita bisa mendapatkan kenikmatan daripada bawang goreng atau goreng garam ini ya harus ditempuh lah ya Bu ya. Boleh nanti lah sekali saya mampir, kan kebetulan juga saya ada kakak kelas Bu di Rawakalong. Boleh lah ya. Boleh dong, boleh banget sekalian makan bakso kan. Oh iya benar, berarti Ibu juga ada home itunya ya untuk bakso? Ada, saya jadi manfaatin teras rumah yang ada daripada sewa-sewa ruko kan. Iya benar banget kan sih, gitu. Mendingan teras yang ada kita manfaatin kayak gitu. Wah, luar biasa. Tapi ini kan ada 2 bungkus ya Bu, berarti ini ada perbedaan isi juga? Ada, beda. Kalau yang toples ini berapa gram isinya? Beratnya itu 140 gram kurang lebih. Oh, ya, kalau yang ini? 70. Sebenarnya sih hampir sama gitu. Cuman kan bedanya kalau toples dia lebih enak gitu kan. Iya, ada toplesnya gitu. Wah, tapi kayaknya kalau buat dibawa traveling lebih enak yang nggak mau yang pouch ya, nggak mau makan ruang banyak juga, terus langsung habis juga. Tapi Bu, dari bungkusannya ini kayak ada perkembangan nggak sih Bu, dari awal bungkusannya seperti apa hingga saat ini? Ada dong. Kan kita nggak langsung cakep kayak gini kan, cakep ya kan, cakep asik. Ini dulu tuh ya Allah bener-bener pakai cup biasa, cup 200 mili, cup yang bulat itu ya Bu ya, yang apa sih, cup plastik, agar-agar ya? Iya kayak gitu, masih kayak gitu, dan stiker pun masih yang stiker biasa lah ya. Nah pas kita daftar di UMKM kan dari situ kita ada pelatihan-pelatihan ya kan, pelatihan kemasan, pelatihan stiker atau apa lainnya kan gitu. Nah dari situ kita belajar, kita perbaiki kemasannya gitu, kayak gitu. Sampai akhirnya iya jar sekarang sama kayak gini yang sama pouch ya, gitu. simple banget sih Bu. Emang ya, apalagi sekarang tuh kan serba simple. Orang banyak yang gak mau ribet ya Bu. Jadi udah bawa yang pouch atau enggak yang tadi yang toples ya. Ini simple banget sih. Tapi Bu, awal dari Ibu bikin produk ini tuh awalnya seperti apa Ibu? Awalnya dulu kan biasa saya sekolah nih, ngantar anak sekolah. Biasa kan kalau emak-emak itu
makan dong. Iya bener. Sambil nungguin anak pulang ya Bu. Terus misalnya gini, maaf, lu bawa apa kan gitu. Akhirnya ya udah saya coba bawa goreng garam lah. Terus dia bilang, ih enak kata dia gitu ya. Terus dari situlah saya ada ide, kenapa nggak saya jualin kan gitu. Iya, Nah terus pas saya posting di sosmed, banyak tuh yang komen kan. Akhirnya saya pikir, nah ini jadi peluang nih kayaknya kata aku gitu kan. Ya udah akhirnya kita coba. Nah alhamdulillah tuh langsung melejit banyak, alhamdulillah reseller pun banyak yang ikut jualin gitu. Alhamdulillah. Berarti sempet tes rasa juga nggak Bu kayak ke tetangga gitu? Kalau tetangga iya pasti kan sekarang di setiap datang beli pasti kita sediain nasi. Jadi makan di situ ya? Iya gitu. Jadi sambil beli dia sambil kita makan aja udah sama ini doang gitu. Iya emang enak banget Bu, dari wangi aja nih udah kecium kemana-mana ya. Tapi ini Ibu kan kalau saya lihat ya mau motongin bawang itu susah. Ini Ibu produksi sendiri? Produksi sendiri, kebetulan kita ada mesinnya. Alhamdulillah udah ada mesinnya. Kalau waktu zaman dulu kan kita masih itu motong tuh sendiri, Bu? masih yang diiris pakai itu tuh iya, kayak kayu. ya. Alhamdulillah pas gabung di UMKM kan gitu. Alhamdulillah inilah itu jadi ada alatnya gitu, alat potongnya, alat spinnernya, pengeringnya gitu, di komplit. Proses pembuatan goreng garam ini seperti apa sih Bu? Prosesnya kelihatannya simpel bahan-bahannya. Itu yang lama tuh goreng bawangnya. Iya benar banget sih. Dia tuh harus diaduk terus gitu ya. Kalau kita tinggal sedikit gosong gitu. Iya, jadi benar-benar harus diaduk terus. Jadi kita kalau udah produksi ya udah nggak bisa kemana-mana. Jadi sambil kalau balesin orderan sambil ngaduk sambil main HP gitu. Ya Allah. Tapi minyaknya gitu. harus banyak juga ya Bu ya? Iya, minyaknya harus banyak, harus kerendam juga kan gitu. Tapi kira-kira untuk memproduk satu pouch sama satu toples ini menghabiskan berapa kilo bawang itu Bu? Kalau 1 kilo bawang itu mentah ya, mentah jadinya pas sudah matang cuma 350 gram. Ya Allah, dikit banget ya Bu. Makanya bawang goreng kenapa mahal? Iya gitu. betul. Apalagi pas kemarin kan harga naik semua. Masya Allah kan gitu, cabai, minyak, luar biasa. Tukang bawang menangis. Itu sempat jadi goncangan buat Ibu. Banget. Dilema ya? Iya, jadi bingung. Pesanan banyak ya kan ya, tapi harga naik semua kan gitu. Nah dari situ akhirnya kita hitung ulang HPP-nya kan gitu. Alhamdulillah konsumen ngerti kan kalau emang keadaan semuanya naik gitu. Tapi tetap isi nggak bakal kita kurangin gitu. Tapi kita kasih pengertian ke konsumen. Bahwa emang semuanya bahan baku naik. Alhamdulillah dia ngerti gitu. Betul sekali. Apalagi nggak bisa dipungkiri ya Bu, bahan-bahan makanan ini kan terkadang ya ntar tiba-tiba naik melonjak tinggi. Ini terkadang bikin dilema para UKM ya. Betul. Apalagi BBM naik kemarin juga sempat membuat dilema Bu. Sangat. Karena semua butuh BBM ya. BBM kemana-mana kan isi bensin yang biasanya kepake buat ini kemana, biasanya suka ngirim juga kan ada gitu. Biasa lama ini bentaran banget udah ngisi lagi kan gitu. Iya kayak gitu. Jadi bikin dilema tapi alhamdulillah sudah ada jalan. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Berarti ini perjuangan yang luar biasa dari awal berdirinya warung Al-Batawi ini. Tapi sempat ada kayak semacam pasti jatuh bangun ada ya Bu ya, dari pastinya. Warung Al-Batawi dari awal ini sebelum memproduksi goreng garam. Sebelumnya memproduksi bakso dan apa Ibu? Ada yang lain? Sebelum Gorgar sebenarnya kita udah buka kayak warung toko kelontong biasa kayak gitu udah biasa. Terus sama nasi bok emang udah gitu. Nah dari situ kita kembangin lagi. Pokoknya ada yang ceke mercon apa aja lah. Kita lebih ke makanan. Saya jadi pengen dateng nih yang mercon nih favorit nah, bakso pun saya bakso mercon. Bakso mercon beranak, bakso mercon juga. Tapi bisa dikirim ke luar kota kan Bu? Bisa. Pak ada inilah ekspedisi lah gitu saya sebut. Iya ada bisa. Betul. Wah ini luar biasa sekali ya perjuangan Ibu membangun warung Al-Batawi sampai akhirnya bisa memproduksi goreng garam yang alhamdulillah sudah tersebar luas. Alhamdulillah. Wah oke. Tapi kayaknya kita harus jeda dulu nih Ibu karena akan ada pariwara yang lewat ya. Jadi kita kulik-kulik seputar goreng garam dan warung Al-Batawinya setelah yang satu ini pemirsa. Tetap di Bisnis Anda.
Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Bisnis Anda. Wah, senang sekali ya pemirsa, tadi kita sudah banyak mengulik seputar warung Al-Batawi, terutama produknya yang goreng garam nih. Mari kita ketahui lebih lanjut tentang goreng garam yang satu ini yang bisa menjadi teman makan kita nih Bu. Nah, kira-kira produknya ini kan kalau dilihat emang kemasannya yang bisa awet lama ya. Ini bisa bertahan sampai berapa lama Bu produknya? Insya Allah bisa tahan sampai 6 bulan. Kalau kemasan tertutup ya, gitu. Insya Allah bisa tahan. Bahkan bisa lebih kalau misalnya ini, gitu. Oh, itu entah kemasannya ini maupun yang Toples. Tapi kalau udah kayak kemasan ini kan kebuka ya itu Bu. Itu kalau ibaratnya kalau kebuka ya namanya bawang kan pasti kalau udah kebuka pasti layu. Iya gitu. Benar, walaupun digoreng ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau kemasan rapat pasti insya Allah bisa tahan sampai 6 bulan. Wah, itu dia pemirsa, bisa dijadikan oleh-oleh, juga dijadikan teman makan nih bisa ya Bu ya. Wah, ini berarti warung Al-Batawi ini dia merupakan outlet dari goreng garam ini ya Bu? Ya. Bisa dibilang outlet juga ya. Jadi memanfaatkan lahan yang ada. Tapi selain itu ada outlet lain nggak Bu? Nggak ada, belum ada. Paling kita amin ya Allah. Paling kita taruh-taruh di ini aja, pusat oleh-oleh kayak gitu. Oh, berarti ini udah tersebar kemana-mana Bu? Udah, kemana aja Bu kalau boleh tahu? Udah kemana aja ya. Ada pusat oleh-oleh juga, terus masuk ke koperasi-koperasi, ada juga masuk ke retail modern gitu. Ada beberapa retail modern. Masya Allah. Tapi paling jauh Ibu ngirim kemana Bu? Ini kan bisa dikirim kemana-mana ini kan, nih. Malah pernah ke Jepang, pernah dibawa, terus umroh. Biasanya kan kebanyakan kalau umroh tuh pasti order ini gitu. Iya ya Bu, iya, kalau makanan Indonesia gitu. Ya kadang kan suka nggak cocok makanan di sana. Kadang Thailand, temen aja gitu. Jadi dia dari kantornya kan, suaminya lagi dinas, terus kalian pada bawa kan gitu, sekalian itu. Wah, luar biasa sekali. Tapi Bu, ini sehari Ibu bisa memproduksi berapa banyak, berapa pieces gitu dari goreng garam? Ya, kalau misalnya lagi rame banget ya, bisa sampai 100 lebih gitu. 100 bisa. bungkus Bu? Tapi kalau misalnya lagi minim paling 30 piece gitu, 20 gitu. Tapi kita lebih ke dadakan. Lebih enakan dadakan kita order, maksudnya sesuai ini aja gitu. Paling kalaupun ada stok di rumah paling beberapa. Jadi kan kita bikin fresh gitu. Fresh from the oven ya. Gitu. Kita mainnya PO aja. PO 1 hari lah buat kita pembuatan gitu. Oh iya. Jadi minimal kalau mau pesen di H-1 ya Bu ya. Gitu. Tapi kan bawang goreng ini kan memang bisa dipadu padankan dengan apa aja ya Bu. Tapi biasanya kan goreng garam ini identik sama yang asin-asin, entah itu terasi atau teri. Bisa nggak sih Bu request rasa, entah Bu mau goreng garam yang ada terinya, itu bisa nggak Bu? Bisa dong, bisa banget. Pokoknya kita bikin sesuai requestan ini aja. Customer ada yang bisa tambahin kacang gitu, kacang sama teri kan, iya, bisa gitu. Dan harga pun kita menyesuaikan. Otomatis ada tambahan bahan baku ya kan, pasti ada tambahan biaya juga kayak gitu. Wah, tapi untuk harganya sendiri Bu, ini range dari berapa sampai berapa? Kita mulai dari 20 ribuan ya, sampai bahkan 250 ribuan kalau main kiloan gitu. Oh iya. Iya, kalau kan kiloan lebih mahal. Tapi kebanyakan ada yang buat jual lagi, dia packing sendiri. Ada yang kayak gitu. Oh, berarti bisa menerima kiloan ya Bu? Bisa. Itu per kilonya berapa Ibu? 250 ribu. 250 wajar sih, karena memang bawang itu kan lumayan mahal. Terus proses pembuatannya, minyaknya belum lagi yang harus banyak ya. Jadi 251 kilo tuh udah murah sih Bu menurut saya. Apalagi kalau mau dijual-jualin lagi, bisa di packing yang entah berapa gram, ntar dijualin dengan harga kita, itu udah untung banyak Bu. Wah, ini murah sih. Kalau untuk yang 20 ribu berarti yang ini ya Bu? Pouch. Yang pouch. Kalau yang buat yang toples 40. Ini murah sih, ini bisa untuk makan 1 bulan. Tapi kayaknya kalau saya sih nggak 1 bulan. Nggak 1 bulan, 1 hari juga habis. 1 hari juga habis, saya bisa, saya gadoin gitu aja. Karena goreng garam ini emang lidah-lidah yang suka asin ini cocok banget ya Bu. Wah, Ibu udah punya reseller juga berarti ya? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Berapa banyak Bu resellernya? Kurang lebih ada 30-an lah. Masya gitu. Kita ada grupnya juga gitu.
Berarti ada cara-caranya menjadi reseller dong, Bu? Ada dong. Kalau aku mau jadi reseller ini gimana nih Boleh caranya banget. nih? Cukup pembelian 10 piece sudah dapat harga reseller. Di bawah harga jual Di bawah yang harga tadi. jual ya. Padahal harga jualnya aja udah murah gitu. Itu kantong mahasiswa banget, Bu. Ini ayam goreng garam ini makanan yang sangat dibutuhkan mahasiswa ya, untuk pendamping makanan. Kalau yang ngekos kan. Iya, saya kebetulan juga ngekos, Bu. Iya, tinggal ceplok telur ya. Iya. Jangankan ceplok telur, Bu, nasi yang baru anget keluar dari Magicom aja, aduh itu enak banget. Apalagi yang varian pedes ya. Berarti yang favoritnya yang pedes ya, Bu ya? Iya. Wah, ini jadi saya pengen mencicipi, tapi sebelum mencicipi saya mau tanya-tanya lagi deh, Bu. Kira-kira penjualan selama ini tuh bagaimana, Bu, penjualan goreng garam ini? Penjualannya alhamdulillah sih makin kesini ya kadang meningkat, tapi namanya dagang kan, namanya orang jualan ada pasang surutnya ya kan gitu. Kalau lagi rame ya rame, kalau lagi agak sepi ya sepi kan gitu. Makanya kita harus banyak variatifnya gitu, makanan itu harus banyak jenis-jenisnya. Jadi kita nggak harus ngandelin dari ini aja gitu, jadi bisa dari yang lain kayak gitu. Tapi ini kalau dilihat dari packagingnya kayaknya bisa dijadiin hampers ya, Bu ya? Bisa banget. Oh, iya, tapi udah pernah menerima orderan hampers, Bu? Iya, malah bupati kita tuh bupati ini seneng banget sama gorgar ini. Iya, sering order. Masya Bupati. Karena emang menambah nafsu makan juga, Bu. Wah, dari wanginya, rasanya. Wah, ini aduh, ini jadi temen makan nih enak banget, mau yang berkuah mau yang kering. Wah, ini juga cocok masuk ke lidah kalangan manapun ya, Bu ya. Apalagi yang nggak pedesnya juga bisa masuk ke anak-anak kecil, gitu, bisa kemana aja. Wah, berarti ini kan crispy ya, Bu ya, garamnya, bawangnya. Nah, tapi ada proses pengeringannya nggak sih, Bu? Proses step by step goreng garam ini? Oh, ada. Jadi setelah bawang kita goreng, itu kita keringin dulu gitu. Kita keringkan dulu, baru diaduk sama bumbunya. Kalau udah diaduk bumbunya baru dikeringin, nanti beda rasa. Jadi hambar rasanya. Iya, jadi kita keringinnya itu pas habis digoreng gitu, kayak gitu. Berarti ini ada pemilihan bahan-bahan baku juga ya, Bu? Karena kualitas kan pasti mempengaruhi rasa ya. Kualitas bahan mempengaruhi kualitas produk juga, mempengaruhi kualitas rasa. Pasti ada dong, Bu ya, kayak cara memilih bawang. Ini biasanya bawang yang dipakai tuh yang seperti apa, Bu? Biasanya bawang Brebes sih ya. Oh iya, bener banget. Iya, bawang gitu. Brebes kan gede-gede, sekel-sekel gitu ya, Bu? Gitu. Justru kalau ada bawang yang kayak bawang India tuh gede-gede itu malah kurang bagus kalau kata aku ya, kan gitu. Nah, kita juga kan emang udah ada langganan di suatu toko di pasar, udah kita order sama dia gitu. Wah, berarti sudah kerjasama juga ya sama satu toko atau beberapa toko? Ada dua sih, gitu. Jadi kalau ini kosong kita bisa ke yang satunya gitu. Bener banget sih, Bu. Karena relasi toko juga berpengaruh juga ya untuk produksi kita pada setiap harinya. Berarti Ibu ini produksi tiap hari, Bu? Tiap hari. Masya Allah. Gitu. Ibu luar biasa sekali ya perjuangannya. Tidak mengenal lelah nih. Ini para jiwa-jiwa muda harus bisa terus semangat, harus lebih produktif ya, Bu ya, daripada nanti kita sudah berumah tangga malah susah nantinya ya, Bu ya. Gila, ini luar biasa sekali sih, Ibu. Ibu jadi memotivasi saya loh. Suntikan semangat Ibu jadi nyampe ke saya ini. Masya Allah. Tapi Bu, pasti kan tadi ya yang Ibu bilang namanya pasang surut pasti ada. Ketika pandemi itu sempat kaget nggak sih, Bu? Pandemi kemarin sempat pertama ya awal-awal tuh kan, tapi pas ke belakangin tuh alhamdulillah kan gitu. Namanya awal kan semua juga bukan cuma kita ya, yang lainnya juga sama gitu. Tapi pas kesini alhamdulillah ya mulai lancar lagi gitu. Betul sekali, apalagi pandemi kan juga suatu ya kaget ya, Bu ya, sempat kaget kita. Jadi benar-benar nggak bisa kemana-mana. Yang biasanya kita terus produktif setiap harinya, kita jadi di rumah aja. Tapi bagaimana caranya di rumah harus tetap produktif. Uang juga. Betul, betul sekali. Bahkan emang awal pandemi juga sempat perekonomian di Indonesia juga sempat melemah turun, ya, melemah kayak gitu.
Berarti goreng garam ini ada semenjak tahun berapa Ibu? 2017. Oh, jadi benar-benar pure langsung bareng sama warung langsung Al-Batawi itu? Gitu. Wah, luar biasa ya. Jarak cuma berapa bulan gitu, sebelumnya warungnya dulu baru terbentuklah ini. Oh, berarti udah 5 tahun penjualannya sudah besar kemana-mana ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi pandemi kemarin penjualan goreng garamnya sendiri alhamdulillah lancar ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru kan orang nggak keluar kan. Oh iya benar. Ya malah lebih enak gini kan, bisa dikirim pakai ekspedisi gitu. Jadi dia nggak perlu harus keluar, nggak takut keluar, tinggal dia stok telur sama ini udah. Alhamdulillah ekspedisi pun juga nggak off ya Bu? Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti penjualannya sampai sekarang alhamdulillah masih. Sekarang kalau untuk saat ini kira-kira Ibu sehari bisa menerima orderan banyak juga ya Bu? Ya, kalau misalnya ada yang order ini kita siapin aja udah siap gitu. Benar. Berarti dari proses pembuatan goreng garam yang lumayan sulit, lama, Ibu kemungkinan ada karyawannya ya? Ada yang bantu-bantu gitu. Berapa Ibu? Kalau karyawan yang ini sih ada 1 lah 2 sama saya, tapi kalau misalnya lagi banyak bisa narik 2 atau 3 lah gitu. Tapi karyawannya sendiri Bu dari tetangga atau dari saudara? Saudara. Gitu. Alhamdulillah ya saudaranya deket Bu, jadi biasanya bisa. Kalau orang Betawi kan rumahnya yang deket-deket. Oh iya benar. Kalau asli sini kan gitu. Maksud bukan orang Betawi, nggak bahas suku ya. Maksudnya kalau asli yang sini biasanya kan rumahnya deket-deket saudara gitu. Jadi paling beda. Kalaupun jauh paling beda desa gitu ya Bu ya. Beda beberapa desa aja. Jadi alhamdulillah ya dari saudara pun mendukung produksi goreng garam ini. Alhamdulillah. Berarti sehari bisa menerima banyak banget ya Bu ya. Banyak orderan. Alhamdulillah. Wah luar biasa sekali. Ini suntikan semangat Ibu nyampe, benar-benar nyampe ke saya. Alhamdulillah ya, jadi motivasi. Tapi pas bahan-bahan naik itu Ibu bagaimana sih Bu perasaan Ibu pas terutama ya bahan dasar, bahan bakunya bawang sendiri itu naik? Galau. Ibu kayak anak muda aja, galau Bu. Orang galaunya percintaan, saya enggak, galau bisnis. Iya kan gitu. Malah justru pas harga bawang naik justru permintaan malah meningkat, karena kan orang mikir mendingan beli matang ya dibanding beli mentah kan gitu. Nah saya juga bingung juga waktu itu sempat gimana ya, akhirnya saya kasih penjelasan ke customernya sendiri gitu, bahwa emang harga bahan baku semuanya naik, terus kita hitung ulang HPP-nya ya udah gitu. Alhamdulillah bisa normal lagi gitu. Cuman ya ini banget sih buat kita ya, namanya pedagang kalau semuanya naik bingung gitu. Tapi sampai akhirnya menemukan jalan itu gimana sih Bu prosesnya, cara menanganinya, akhirnya bisa ketemu nih caranya seperti ini untuk menangani bahan-bahan gitu. Caranya ya kan kita hitung ulang HPP nih pertama ya kan, kita hitung ulang HPP-nya, jadi nanti pada saat bawang naik kita udah mantang harga kita segitu. Kalaupun nanti harga bawang turun, nah itu keuntungan tukang dagang tuh kan gitu. Jadi kita nggak naikin, nggak turunin lagi gitu. Jadi udah mantang harga segitu. Berarti sudah diperhitungkan ya kemungkinan semuanya. Bawang naik berapa persen lagi atau gitu. Bawang turun lagi. Jadi kita hitungnya, kita tinggiin lagi tuh semuanya, bahan bakunya semuanya kita tinggiin gitu. Nah nanti kita kasih penjelasan ke customer bahwa ini ada kenaikan, kita jelasin kayak gitu. Tapi insya Allah customer sendiri juga mengerti ya Bu, apalagi customer yang memang tahu pasar seperti apa, tahu penjualan seperti apa, itu insya Allah pasti akan sangat mengerti. Iya, alhamdulillah pada ngerti sih. Alhamdulillah. Oh, boleh nih Bu, kedepannya kira-kira mau ada bukan motivasi sih, inovasi ya Bu ya dari varian-varian goreng garam ini? Paling inovasinya kayak tadi teri itu kan karena inovasi-inovasi teri, kacang gitu, bahkan ada jengkol. Jengkol, jadi saya makin pengen. Jadi jengkol tuh diiris tipis, jadi bisa campur sama bawang goreng ini jadi gorger jengkol namanya. Aduh, mana saya juga pengen suka banget jengkol lagi Bu. Iya. Aduh, bisa-bisa nanti order. Saya kalap ini makanya udah jengkol pakai goreng garam, jadi mantep banget deh. Tapi Bu kalau mau order bagaimana nih Bu caranya Bu? Bisa langsung ke WA aja langsung, lebih cepet tuh ke WA ya. Karena kita kalau
kalau WA pasti on time kan HP kita. Oh, betul. Bu, nomornya berapa? 0896 466 57626. Wah, atau melalui sosial media bisa Ibu? Ada, bisa. IG-nya ada Warung Al-Batawi. Wah, itu dia pemirsa ya. Kalau mau order goreng garam ini bisa melalui Instagram mereka @warung_albatawi atau melalui WhatsApp mereka di 0896 4665 7626 atau langsung ke rumah produksi ya Bu. Boleh banget. Di Rawakalong ya, di desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, atau melalui marketplace dan juga retail yang sudah tersebar di mana-mana ya Bu. Iya. Wah, ini bisa dijadikan oleh-oleh, hampers, atau bawaan untuk anak yang kuliah, yang ngekos, atau buat bawaan anak pondok juga simple banget ya Bu ya. Banget. Wah, senang sekali. Tapi kita harus jeda dulu nih Bu, karena ada pariwara yang mau lewat. Kita akan bertanya-tanya lagi seputar goreng garam ini setelah yang satu ini pemirsa. Tetap di Bisnis Anda. Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Wah, senang sekali tadi juga sudah banyak membahas seputar goreng garam. Kayaknya saya izin mencicipi, boleh nggak ya? Boleh banget dong. Wah, testi rasa. Kita testi rasa ya, beneran enak atau enggak nih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ya Bu. Bismillah. Enak kah? Ini digado aja ya, enak banget. Enak banget, apalagi pakai nasi ya. Pedes ya Bu? Iya pedes. Ini yang pedes. Pedes nggak? Pedes. Enak ini pedes saya banget sih. Iya. Cuma kalau saya emang suka banget pedes Bu. Jadi ini udah berasa pedesnya. Cuma belum banget. Belum gitu banget. Ya? Kalau saya benar-benar kalau makan pedes sampai saya keringetan Bu. Tapi ini enak. Ini pedes standar. Asinnya masih berasa. Terus bawangnya juga masih kriuk, enak banget. Alhamdulillah. Boleh deh Bu, nanti saya order buat tadi saya di pondok juga. Boleh banget. Masya Allah. Masya Allah, kan alhamdulillah ngebuka jalan. Iya bener banget nih, bener. Soalnya ada saya yang di pondok suka gitu Bu, suka banyak minta Kak bawain ini lah ini gitu. Boleh banyak kan anak-anak pondok biasanya ini tuh gitu. Betul Bu. Oke Bu, perjalanan membangun usaha sampai ada di titik ini pasti ada suka dukanya Bu. Ada. Suka dukanya apa aja sih Bu ketika jatuh bangun? Apa ya, sukanya itu ya senang aja kan, kita jadi ketemu banyak orang ya kan. Kadang reseller yang baru kita jadi, yang tadinya kita nggak kenal jadi kenal dia, tambah temen, tambah silaturahmi lagi kan, tambah rezeki juga pastinya kan gitu. Masya Allah ya. Ya dukanya ya namanya orang dagang jualan pasti ada pasang surutnya kayak gitu, ada aja lah gitu dukanya. Ya Allah, tapi nggak sampai ngedon ya Bu? Sempet pernah bener-bener ngedon? Sempet ngedon, pernah ada di titik bener-bener nggak pegang uang sama sekali, pernah. Ya Allah, tapi tetap harus produksi. Iya pernah gitu, masih cuma megang berapa ini ya, kalau kita ini habis nih kan gitu. Gimana caranya biar kita putar jadi bisa ini, alhamdulillah masuk karena kita kan ada orderan yang lain gitu ya. Alhamdulillah dari situ masuk, kita jadiin lagi modal bawang lagi. Alhamdulillah bisa naik lagi gitu, pasang surutnya jualan. Masya Allah, emang harus sabar, harus konsisten juga ya Bu. Karena yang namanya konsisten itu sangat berpengaruh ke bagaimana kemajuan kita juga. Jadi jangan lagi ngedon dikit langsung ganti gitu. Tapi Bu, ini kan pasti kalau sudah tersebar di mana-mana sudah ada perizinannya ya Bu ya? Alhamdulillah udah. Ribet nggak sih Bu ngurus perizinan kayak gitu? Enggak sih, alhamdulillah dipermudah semuanya karena kita kan dari dinas UMKM kan, jadi dibantu semua gitu, dinas koperasi. Dinas UMKM Kota Bekasi ini sangat membantu. Oh iya, kabupaten. Aduh, saya kepleset mulu Bu dari tadi ngomong ya. Dinas UMKM Kabupaten Bekasi ini sangat menjunjung tinggi para UMKM kecil ya Bu ya, yang alhamdulillah sekarang bisa sampai besar seperti ini. Alhamdulillah, berarti sudah ada sertifikat halal MUI-nya Bu? Alhamdulillah udah. Itu juga dibantu juga free. Masya Allah. Masya Allah kan, kalau kita pribadi kan lumayan kan gitu. Alhamdulillah free semua, dari PIRT, dari halal, alhamdulillah.
Masya Allah. Apalagi itu juga sangat berpengaruh ke marketplace ya Bu ya. Apalagi di supermarket besar itu kan harus ada perizinan. Harus ada perizinan dan sertifikat halal untuk meyakinkan customer, karena ada aja Bu yang jahil, yang iseng, walaupun memang kelihatannya kayak semisal goreng garam, tapi ada aja yang pakai minyak yang aneh-aneh yang katanya memang bisa melezatkan. Tapi ini tanpa hal-hal yang tidak mungkin itu, insya Allah rasa dan kualitas pasti ada ya Bu ya. Tapi ini pakai MSG nggak sih Bu? Nggak ada sih. Alhamdulillah. Nggak ada, alhamdulillah. Kan kalau kenapa dia bisa awet juga, dari garam itu kan garam awet juga kan. Iya benar. Iya, jadi dia lebih dibanding awet. Kayak penyedap rasa yang ada rasa ayam, rasa sapi. Nggak ada, kita kayak alami udah gitu aja, garam. Iya, soalnya kurang cocok juga sih Bu kalau semisal dikasih penyedap rasa kayak kaldu ayam atau kaldu sapi ya, lebih cocok emang garam atau enggak terasi. Gitu. Wah, ini kira-kira Ibu pas pasang surut kayak gitu kan, pasang surut pasti nggak hanya kita perjalanan berjualannya, entah itu dari mencari-cari bahan, pas minyak langka Bu. Wah, itu Allah, gimana dilemanya Ibu? Masya Allah tuh minyak langka. Alhamdulillahnya kita punya teman banyak distributor ya kan, karena banyak elemen juga. Alhamdulillah ada lah gitu yang ini, cuman emang harganya ya lumayan kan gitu. Yang waktu itu 1 liter bisa sampai 20.000 lebih ya Bu. Mau nggak mau kan, dan akhirnya saya beli, malah saya ikut jualin juga. Gitu, jadi ikut jualin gitu, jadi ngebantu yang lain-lain juga. Alhamdulillah gitu. Ada jalannya ya Bu ya, Allah kasih jalan semua, Allah permudah semuanya sampai Ibu ada di titik sekarang ya. Wah, ini luar biasa sekali sih, udah mana bawang goreng garamnya enak, ini juga bisa awet 6 bulan tuh udah maksimal banget Bu. Bisa lebih nggak sih dari 6 bulan? Sebenarnya bisa lebih, cuma gimana kita menjaga di suhu ruang juga gitu. Pengaruh ya Bu ya? Pengaruh, tapi kayak 6 bulan nggak bakalan sehari juga habis. Iya sih, benar Bu, benar. Tapi ya kalau mau nyetok banyak nih bisa sampai berbulan-bulan ya. Jangankan menyetok banyak berbulan. Saya kayaknya 1 pouch ini bisa habis sehari. Karena saking sukanya sama goreng garam gitu ya Bu. Oke, tapi Ibu pernah nggak sih Bu dapet cobaan entah kayak dari omongan masyarakat sekitar atau ya yang benar-benar sampai menjatuhkan Ibu, itu pernah nggak Bu? Ada aja ya, ada yang namanya orang jualan kan gitu. Ada yang bilang jualan goreng garam kan gitu. Kalau ini kan emang makanan ini kan zaman dulu makanan orang susah, maaf gitu ya. Kayak gitu dijualin nggak salah, kadang ada aja yang nyinyir. Justru omongan-omongan yang seperti itu kita jadiin motivasi, kita buktiin sama mereka bahwa apa yang mereka ucap itu nggak seperti yang mereka ucap itu gitu. Kita buktiin bahwa kita mampu, kita bisa gitu. Betul sekali Ibu, emang ya harus terus bersabar, berjuang dan fokus. Ya itu kuncinya, sabar. Betul sabar. Kadang kalau orang yang nggak sabar, udah tinggalin aja usahanya, udah tinggalin aja itu. Memang kesabaran itu sangat diperlukan ya pemirsa. Kayak gitu. Sangat berpengaruh juga ke kinerja kita ke depannya nantinya. Sosok yang paling memotivasi Ibu dan membangkitkan Ibu sampai saat ini siapa? Sedih. Anak. Wah, pastinya ya Bu ya, apalagi namanya orang tua pasti apa aja akan diberikan untuk anak ya Bu. Masya Allah, anak di rumah berapa ya Bu? Anak 2. Yang gede kelas? 1 SMK. Yang kecil? Kelas 6. Kelas 6 SD. Alhamdulillah udah gede-gede ya Bu anaknya. Perjuangan Ibu bagaimana Bu untuk anak-anak? Perjuangannya Masya Allah ya, karena memang saya sendiri berjuang sendiri buat anak. Maaf, single parent sih Bu? Iya. Masya Allah, luar biasa. Sedih. Terus lalu? Luar biasa perjuangannya. Bener-bener harus banting tulang buat anak kan. Apa aja kita lakuin, yang penting halal gitu. Dari mulai pertama kita kerja dulu, terus sambil jualan, akhirnya kita memutuskan buat usaha bener gitu. Usaha akhirnya kita tekunin di bidang usaha itu kan gitu. Ya, alhamdulillah Allah kasih jalan, karena saya yakin Allah pasti memberi rezeki kepada hambanya yang memang berusaha. Betul. Ikhtiar kan gitu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi perjuangan ibu di awal sampai akhirnya produksi goreng garam itu, dulu pasti ibu memiliki kesibukannya. Itu bagaimana sih perjuangan ibu dulu untuk Masya Allah, waktu itu kan sempat masih kerja kan di salah satu klinik gitu. Nah setiap pulang kerja saya ke pasar. Saya ke pasar beli bawang, malam kan pulang udah malam tuh, bisa jam 7-an ya. Saya ke pasar, saya goreng sampai tengah malam. Paginya saya antar anak sekolah sambil antar dagangan, langsung berangkat kerja. Begitu aja terus gitu. Sampai akhirnya sekarang sudah terfokus ya Bu. Alhamdulillah sudah. Perjuangannya Masya Allah. Masya Allah luar biasa sekali ya Ibu Noi yang harus bisa menjadi sosok ayah dan sosok ibu. Wah Ibu, saya Masya Allah luar biasa loh Ibu. Bagaimana caranya harus bisa tetap menjadi perempuan yang kuat ya. Harus bisa membuktikan ya Bu ya. Karena kan biasanya memang mohon maaf, single parents kan suka dipandang remeh, tapi kita harus bisa membuktikan kalau perempuan ini bisa ya. Bisa insya Allah menjadi sosok ayah dan sosok sosok ibu untuk anak ya. Pasti kalian suka sedih Bu lihat anak-anak ya. Sedih banget. Tapi alhamdulillah karena sekarang udah mulai besar, udah mulai ngerti gitu. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, hidup itu keras. Saya bilang jangan pernah malu dengan keadaan. Betul. Saya sedih. Saya bilang seperti itu. Selain anak yang menjadi motivasi Ibu, ada nggak sih Ibu sosok panutan? Orang tua. Masya Allah. Orang tua. Ketika orang tua udah ngeridoin usaha kita, saya yakin ridho Allah, ridho orang tua kan gitu. Alhamdulillah. Nah, Ibu saya jadi ikutan nangis ini. Bener sih Bu, karena walaupun kita nanti sudah berumah tangga, tetap ridho Allah, ridho walidain ya. Terlalu penting, birrul walidain tuh nggak akan ada putusnya ya Bu ya. Bahkan sampai orang tua meninggal. Masya Allah, berarti sosok yang menjadi panutan dan motivasi hingga saat ini anak dan orang tua. Alhamdulillah orang tua pun mendukung hingga saat ini. Mendukung banget. Pas waktu sempat juga sih waktu karena masih kerja kan, yakin mau keluar gitu, maksudnya milih usaha. Saya bilang nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi kan kalau dagang itu gajinya nggak tetap, gitu kan, pernah dibilang gitu ya. Kalau kerja kan otomatis udah pasti kita punya gaji. Tapi saya bilang saya yakinin Bismillah aja. Saya bilang gitu. Ya modal Bismillah, modal nekat, modal yakin aja kita gitu. Masya Allah ada di titik sekarang luar biasa ya Bu. Luar biasa perjuangan Masya Allah. Semoga terus dilancarkan apa yang Ibu harapkan. Tapi rencana ke depan untuk bisnis Ibu sendiri apa Ibu? Rencananya saya pengen banget saya ngembangin keluarga saya lebih maju lagi. Saya pengen banget ngebuka lapangan pekerjaan buat orang gitu. Saya pengen jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Betul, boleh tuh Bu warung Alba, tapi kan sudah ada outletnya nih, buka gitu. Cabang. Pengen niat segitu, mudah-mudahan rezekinya. Masya Allah, amin. Semoga rencana ke depan Ibu juga Allah permudah dan Allah lancarkan ya. Dan harapan ke depan Ibu untuk usaha ini seperti apa? Harapannya lebih banyak orang yang mengenal Gorgar itu apa, bisa banyak yang minat lah ya membelinya gitu. Bahkan kalau bisa ada yang melirik PT-PT besar ya kan. Masya gitu Insya Allah gitu ya, pengennya lebih berkembang lagi aja gitu. Wah luar biasa sekali ya. Semoga harapan rencana Ibu kedepannya Allah permudah dan Allah berikan kelancaran sampai warung Alba Tawi ini berkembang besar ya Bu. Amin. Oke, boleh deh Bu terakhir nih memberikan motivasi untuk pemirsa di rumah. Motivasinya jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Kita yakin Allah pasti ngasih kita jalan selagi kita masih berusaha, dan kegagalan itu dijadikan motivasi dan pengalaman yang sangat berharga buat kita. Terus berusaha, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil gitu dengan usaha kita sendiri gitu aja. Dan pesan juga buat para wanita single parent, ngomong. Jadi wanita single parent itu nggak semuanya di mata orang buruk, tapi kita juga bisa
berusaha bisa mencari nafkah yang halal buat keluarga kita gitu. Saya mau merubah pandangan orang juga tentang single parent itu apa. Gitu. Terus semangat buat para pejuang rupiah, buat para ibu sekaligus ayah. Ibu, ini benar-benar menyentuh ya, Masya Allah, luar biasa sekali perjuangan seorang Ibu Nui yang mendirikan usaha yang alhamdulillah saat ini sudah besar dan juga harus menjadi sosok ayah dan ibu untuk anak-anaknya. Ini perjuangan yang luar biasa sekali. Maka dari itu nih pemirsa di rumah, terutama anak-anak muda, anak-anak milenial, ini kita harus terus semangat karena kita ini menikmati masa muda atau ingin bukan menghancurkan masa depan ya Bu, ingin merubah planning kita di masa depan. Nah itu juga harus dipikirkan, apalagi kita juga jangan mau kalah nih sama para UMKM ini kan biasanya para ibu-ibu rumah tangga, para bapak-bapak. Kita yang masih muda juga jangan mau kalah, kita harus bisa menjadi sosok pebisnis muda yang luar biasa ya pemirsa ya. Jangan mau kalah nih sama semangatnya para orang tua yang umurnya sudah tua tapi semangatnya semangat muda nih pemirsa. Dan quote of the day hari ini yang saya dapatkan dari Ibu Nui ini, terus berusaha jangan patah semangat nih. Wah luar biasa sekali. Tapi sayang sekali Ibu, kita sudah di akhir segmen. Kita harus pamit undur diri. Terima kasih banyak Ibu Nui sudah mau menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua dan untuk pemirsa di rumah. Sama-sama. Terima kasih Bu, semoga Warung Al Batawi ini terus berkembang dan sukses. Amin. Ya Allah. Oke pemirsa, sekian dari kami. Akhir kata saya Eka El Hamid, mohon pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.